Bismillahirrahmanirrahim. Ini gua cerita ya soal pengalaman gua. Cuman dengan melalui sholat hajat, gua membongkar pencurian kotak infak yang dilakukan sama marbot masjid. Ini pengalaman sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Gua sudah lama sama keluarga gua tinggal di sini, daerah sini. Dan kebetulan gue nggak tahu kenapa keluarga gue biasanya kalau sholat 5 waktu itu di masjid ya, di masjid. Bokap nyokap kebetulan gue nggak tahu kenapa ada anak baru yang jadi marbot masjid, yang pada waktu itu gue nganggapnya biasa gitu, nggak ada feeling, nggak ada ini apa-apa. Cuman berapa hari kemudian gue perhatikan, kok feeling gue ngatain ini anak nggak bener gitu. Cuman gue tepis jauh-jauh perasaan gua gitu. Perasaan gua yang namanya ya nggak mungkin lah mencuri. Dari kelakuannya juga kelihatannya alim, selalu di masjid melakukan sholawatan, kayak apa ya, benar-benar bisa ngambil hati para jamaah yang sudah berumur di sana. Dan ada juga beberapa jamaah yang curiga dengan gaya dan gerak-geriknya dia. Tapi yang ini gua pribadi pada waktu itu feeling gua kok nggak enak gitu. Biasanya gua sholatnya biasa di belakang, saf belakang, gua selalu berusaha untuk shot di depan dan berusaha untuk di sampingnya dia. Nggak tahu kenapa. Dan setelah gue selesai sholat, gue deketin dia. Kemarin dapat kotak infak, berapa duit dapatnya. Kemudian berapa lama kemudian, kalau dia mau berangkat pagi-pagi ke sekolahnya dia, kebetulan anak usianya 19 tahun, gue tungguin pagi-pagi. Kemarin dapat kotak infak itu berapa gitu. Dan berapa lama kemudian juga itu gue lakuin selama berapa bulan. Kemudian gue selidiki di tempat kerja dia yang lama. Kemudian dari berapa ini juga mengakui dia melakukan hal yang sama. Dan berapa hal yang sama. Dan gua ngasih tahu ke ini, tapi nggak ada yang percaya. Tapi ada juga yang percaya gitu, karena ada yang mengenal gua sejak lama. Dan waktu dia berusaha untuk menjelekkan gua sama satu orang, almarhum membela gua mati-matian. Almarhum bilang, gua kenal Henry udah lama gitu. Dan dia tidak mungkin akan berbuat seperti begitu. Saya tanya sama yang tempat kerja kau yang lama, saya kenal sama bapak yang di sana. Berapa lama berselang ya, itu anak makin dukung mencari muka ya. Namanya dia orang baru 1 bulan, 2 bulan di kampung ini. Dia melakukan pengen jadi ketua remaja masjid di masjid. Kan sebenarnya kan nggak ini, mestinya anak-anak pemuda setempat, anak-anak remaja setempat. Tapi ini ngotot pengen jadi ketua. Dan waktu itu menjabat sebagai wakil ketua. Dan yang anehnya, berapa lama kemudian nantangin dianya ke saya, ke gua. Nantangin, ya namanya kita udah tua ya. Usia 40-an, dihadapin sama anak KBG,
Udah lama juga nggak berantem. Ya baku hantam di pagar masjid itu, sampai pagar masjid itu roboh. Ditegur besoknya sama ini, tapi ya gue tetap tidak bergeming gitu. Gak ada bukti apa-apa. Ketemu di WC masjid, gue diludahin. Dia ngadu sama salah satu pengurus. Pas ini ya gue kejar ke dalam. Pas sudah selesai ya kita dipertemukan. Ya akhirnya permasalahan gue ceritakan, karena ada mak sakut uang dikembalikan. Tapi namanya gua namanya curiga orang-orang itu makin banyak ya ke gua ya. Sampai gua dibilang gila, dibilang istilahnya mencari manfaat, iri sama dia. Apa yang gua irikan gitu di masjid gitu, sama-sama cari amal kok. Kemudian berapa lama kemudian gua bawa sholat hajat. Gak nyangka pada waktu sholat hajat itu air mata gue meleleh. Ya Allah, kalau memang saya salah, tunjukinlah jika saya salah memfitnah itu anak. Tapi jika benar, tunjukinlah ya Allah kuasamu. Berselang tidak lama kemudian, 2 hari 3 hari kemudian, kebetulan ada yang jaga masjid itu, ada beberapa orang anak remaja setempat. Dan waktu itu dia mau pergi diajak makan sama temennya. Pada waktu itu hujan-hujan. Cuma perasaan dia kok nggak enak gitu. Ada perasaan dia mau tinggal di masjid. Kemudian pada waktu itu dia duduk di dekat arah TV komputer, ini CCTV. Kok dia lihat anak tersebut mengarah agak aneh. Lampu dimatikan. Walaupun lampu dimatikan ya CCTV tetap hidup, tetap menyala. Karena ada power penyimpanan power. Kemudian itu anak agak aneh, dia lihat, dia kok tiba-tiba pengen mengarahkan HP-nya merekam ke CCTV. Ke CCTV tersebut dia lakukan, dia rekam tanpa disangka-sangka itu anak mengarah ke kotak infak. Dibuka kotak infak, dari mana dia dapat kuncinya? Dibuka kotak infak yang ada di dalam masjid, yang di arah dalam kotak masjid itu diambil kotak infak yang di dalam kotak infak tersebut ya. Dengar-dengar juga anak tersebut udah pemain lama di beberapa masjid. Cuman walau alam gitu. Akhirnya kebongkar semua, ditegur lah sama ini. Kalau berapa orang sih maunya dia dipolisikan. Tapi ada yang ini ya udah biarin lah gitu. Tapi itu anak juga kabur, tidak kembali, barang-barangnya juga diutus seseorang buat mengambil yang ngaku keluarganya. Yang kemudian ada yang salah satu marbot, saya bilang suatu saat kamu pasti akan ketemu sama dia, dan kalau misalnya kamu bertemu sama dia, panggil saya, kamu akan ngadepin masalah antara sama dia. Ya berselang kemudian ya emang bener itu, berapa tahun kemudian dia diajak jadi marbot di masjid di daerah Medan juga ya. Kemudian itu anak juga dituduh gitu, dengar dituduh melakukan perbuatan mencuri kotak infak, saya dengar, atau apa sekurang ini dituduh yang enggak lah. Saya datangi, dilihat CCTV-nya masih ada, saya simpan. Bukannya dendam sama dia gitu. Namanya seorang yang bisa berubah menjadi lebih baik. Cuman yang membuat sakit hati saya juga fitnah yang dilakukan bertubi-tubi sama saya di kampung ini. Macam-macam dikatai, dibilang gila lah, dibilang inilah. Padahal namanya sampai nantangin saya, meludahin muka saya gitu. Meludahin muka saya.
sampai meludahin muka saya, sampai ngajak saya ini apa? Ya namanya udah lama ya tidak melakukan ini ya. Namanya laki-laki ya. Bergumul lah di itu, kabur. Ya itulah namanya pengalaman saya, cuma feeling membongkar pencurian kotak infak yang dilakukan sama marbot masjid, dan juga suatu hal yang ketika fitnah sudah bertubi-tubi tidak sanggup untuk melangkah ke arah mana gitu, di mana hampir semua orang-orang tidak percaya sama saya, seakan-akan menyalahin saya bahwa iri, dengki sama dia. Cuman saya bersandar sama Allah. Saya bawa sholat hajat, nangis di situ tengah malam. Saya lakukan berkali-kali. Ya Allah, tunjukin yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tujuan saya ikhlas di sini menjaga marwah masjid ini dari setiap yang tidak bagus di masjid ini. Tunjukinlah yang benar itu benar, salah itu salah. Ya rahasia Allah, dalam 2-3 hari setelah saya melakukan itu terungkap semua. Alhamdulillah nama saya mulai pelan-pelan juga pulih. Ya namanya, janganlah menilai, kesimpulan dari ini, janganlah menilai seseorang dari tampang, dari gaya, dari cara dia berpakaian. Belum tentu yang namanya gayanya kayak preman atau gayanya kayak orang selengean nih, belum tentu dia lebih jelek dari Anda, lebih baik daripada orang yang Anda sangka baik. Ya jangan prasangka jelek sama orang. Rahasia Allah itu ada. Apapun jika Anda menghadapi kesulitan, bawalah sholat hajat, sholat tengah malam, mengadu. Ketika Anda kehilangan pegangan, benar-benar istilahnya seseorang, istilahnya memojokkan Anda, mengadulah pada Allah. Itu pengalaman saya pribadi ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotak infak ada di sudut yang dilingkar ya. Kemudian pelaku mematikan lampu masjid dari sentral. Lalu pelaku menuju kotak infak. Kotak infak dituju sama pelaku, dan pelaku jalan pelan-pelan pakai senter ya menuju ke sana, menuju kotak infak. Terus pelaku membongkar kotak infak tersebut, dan karena ketahuan pelaku dan videonya pada waktu itu nyebar di daerah sini, pelaku kemudian kabur dan tidak pernah kembali. Ya begitulah, ya seperti begitulah pelaku, tapi hati-hatilah sama pelaku.
يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بلات الأولياء بلات الأولياء شايل الله شايل الله